Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Putri Sinta dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM B1B1220081. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori yang mempengaruhi sistem pemerintah negara. Yang pertama ada teori pemisahan kekuasaan, yang kedua ada teori demokrasi, yang ketiga teori negara berdasarkan hukum, yang keempat teori negara berkonstitusional, yang kelima ajaran negara kesejahteraan atau welfare state, yang keenam ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama, teori pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang menghendaki baik organ, fungsi, dan personal lembaga negara menjadi terpisah atas satu dengan yang lainnya. Setiap lembaga negara masing-masing menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Di negara-negara Eropa, pemisahan kekuasaan negara ini menjadi kekuasaan untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam tiga kekuasaan, yaitu satu, kekuasaan yang berfungsi untuk membuat undang-undang. Kekuasaan ini dinamakan kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dinamakan kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan yang berfungsi untuk mempertahankan undang-undang. Kekuasaan untuk mengadili. Kekuasaan ini dinamakan kekuasaan yudikatif. Pemisahan dari kekuasaan ini sering kita temui dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara-negara yang ada di dunia ini. Walaupun batas pembagian ini tidak selalu sempurna, karena terkadang antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling berpengaruh. Orang yang mengemukakan tentang teori pemisahan kekuasaan negara ialah John Locke dan Montesquieu. John Locke adalah seorang ahli tata negara Inggris yang pertama dianggap membicarakan atau membahas teori ini. Dalam bukunya berjudul Two Theses on Civil Government 1990, John Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam satu, kekuasaan untuk membuat undang-undang yang disebutnya sebagai kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang disebutnya sebagai kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri yang disebutnya sebagai kekuasaan federatif. Setengah abad kemudian, Montesquieu 1989 dan 1755, seorang pengarang, ahli politik dan filsafat Prancis dengan diilhami oleh pembagian kekuasaan dari John Locke, ia menulis sebuah buku yang berjudul L'Esprit de Lois, Jiwa Undang-Undang, yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748. Dalam hasil karyanya ini, Montesquieu menulis tentang konstitusi Inggris yang antara lain mengatakan bahwa pemerintahan tiga jenis kekuasaan diperincinya adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Oleh karena Montesquieu dikemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketika fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi juga oleh ketiga atau satu badan yang terpisah. Dikatakan olehnya, kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan, maka penguasa tidak akan ada terjadi kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi penyelenggaraan ketiga kekuasaan tersebut. Terdapat perbedaan antara konsep Locke dan Montesquieu. Perbedaan konsep dari keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berani melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif atau hubungan luar negeri merupakan kekuasaan berdiri sendiri. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif. Sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang terdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu,
Yang dianggap penting oleh Locke adalah fungsi federatif karena menjelaskan fungsi defense baru muncul apabila fungsi tersebut gagal. Dan untuk fungsi judicial, menurut Locke cukup dimasukkan saja ke dalam kategori fungsi eksekutif, yaitu fungsi yang terkait dengan pelaksanaan hukum. Namun, bagi Montesquieu, pertahanan dan hubungan luar negeri lah merupakan fungsi eksekutif sehingga fungsi federatif tidak perlu lagi berdiri sendiri. Lalu dianggap penting bagi Montesquieu adalah fungsi judicial atau kekuasaan kehakiman. Walaupun ajaran trias politika ini dari Montesquieu ini sangat berpengaruh dalam penyusunan konstitusi dan di dalam praktek ketatanegaraan di dunia, namun pelaksanaan secara murni juga keberatan dari para ahli. Alasannya yaitu, yang pertama, pemisahan mutlak akan mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan kenegaraan lainnya. Tidak adanya pengawasan ini berarti ada kenegaraan untuk bertindak melampaui batas kekuasaannya dan bekerja sama antara badan-badan kenegaraan itu menjadi sulit. Yang kedua, karena ketiga fungsi tersebut masing-masing hanya boleh diserahkan kepada satu badan kenegaraan tertentu saja, atau dengan kata lain, tidak mungkin diterima sebagai asas tetap bahwa tiap-tiap badan kenegaraan itu hanya dapat diserahi satu fungsi tertentu saja. Maka dari itu, akan menyukarkan pendudukan suatu negara hukum modern, di mana badan kenegaraan diserahi fungsi lebih dari macam dan kemungkinan untuk mengkoordinasi beberapa fungsi. Montesquieu pada dasarnya tidak mengusulkan bentuk pemisahan kekuasaan yang bersifat kaku dan mutlak, dan ia memberikan sejumlah contoh di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling bertumpang tindih. Pada hakikatnya, veto merupakan kekuasaan raja yang termasuk cabang legislatif dan hak parlemen untuk menyelidiki tentang bagaimana hukum dilaksanakan atau dijalankan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban dari para menteri raja menyebabkan tumpang tindih dengan kekuasaan eksekutif. Lebih jauh lagi, Majelis Tinggi para Bangsawan berfungsi sebagai sebuah sidang pengadilan dalam mendengar pendapat pertanggungjawaban itu, mengadili salah satu anggota mereka sendiri yang dituduh atas kejahatan tertentu atau memperingatkan suatu hukuman yang dijatuhi oleh pengadilan rendah. Pemisahan kekuasaan dibeda menjadi dua bagian oleh Jennings, yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Menurut Jennings, pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dalam tegas dengan tugas-tugas kenegaraan yang jelas, memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah jika pembagian kekuasaan ini tidak diperlihatkan dengan tegas. Teori mengenai pemisahan kekuasaan negara ini dianut oleh Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat secara konsekuen melaksanakan teori pemisahan kekuasaan tetapi tidak murni, karena antara ketiga badan kenegaraan yang masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri itu, dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan tertentu mendapatkan pengawasan dari badan kenegaraan lainnya. Sistem ini dikenal sebagai sistem check and balance atau sistem pengawasan. Sedangkan di Indonesia, sebelum diamandemenkannya Undang-Undang Dasar 1945, sistem penyelenggaraan negara dilakukan dengan pembagian kekuasaan. Namun setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan, sistem penyelenggaraan negara beralih dari pembagian kekuasaan menjadi pemisah kekuasaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemisahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan kekuasaan secara tegas dalam tiga cabang kekuasaan. Artinya, antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan yudikatif, tugasnya harus benar-benar terpisah dan terlepas dari cabang yang satu dengan cabang yang lainnya. Tidak ada hubungan kerjasama yang dapat menimbulkan penyimpangan pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai contoh, pelaksanaan pembagian kekuasaan di Indonesia pada masa sebelum diamandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita
melihat bagaimana keberadaan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam hubungannya dengan pembuatan undang-undang menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan berbentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Demikian pula yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna hukum dan keadilan. Artinya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan harus terpisah atau terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya. Padahal, Ketua Mahkamah Agung juga diberikan status jabatan sebagai menteri sehingga menjadi pembantu presiden. Ini adalah beberapa contoh kaburnya atau terjadinya penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 sebelum memasuki era reformasi. Setelah era reformasi bergulir, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedaulatan rakyat dibagi secara horizontal dengan pemisahan menjadi kekuasaan-kekuasaan dan fungsi lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar sederajat dan masing-masing saling mengawasi dan mengimbangi apa dikenal dengan prinsip check and balance. Artinya, kekuasaan legislatif, kekuasaan membentuk undang-undang dengan letaknya dari kekuasaan presiden menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, teori demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata. Pertama, kata demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat. Kedua, kata kratein yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Jadi, demos kratein atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu berarti kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Manusia dan masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari kawasan tertentu. Pada hakikatnya, arti dari demokrasi sebagaimana yang dipahami selalu terdapat pada makna yang selalu merujuk pada praktek dari sistem pemerintahan yang menganut dari rakyat, oleh rakyat, dan pemerintah untuk rakyat. Dengan demikian, makna yang terkandung pada government adalah untuk menunjuk pada negara demokrasi, keabsahan atau legitimasi terhadap siapa yang memerintah selalu dapat diungkap dari government by people. Ungkapan ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah, prosesnya diawasi oleh rakyat. Hal itu berbeda jika dikaitkan dengan istilah government for people, yang justru terkandung makna bahwa dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan harus dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut pakar hukum tata negara M. Mahmud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peran masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Tekanan pada peran dan fungsi warga masyarakat untuk menentukan sendiri nasib pemerintahan. Dan dengan demikian, mereka dapat mengatur segala yang berkaitan erat dengan kehidupan bersama dalam masyarakat setiap hari. Beranjak dari sistem tersebut, maka di dalam pengertian serta pemahaman mengenai demokrasi, secara terkandung tiga kunci yang lazim dikenal dengan trias politika. Prinsip yang ada istilah trias politika adalah pola pembagian kekuasaan politik negara yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk mewujudkan ketiga jenis lembaga negara tersebut, haruslah diperhatikan di sini bahwa ketiganya selalu saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga tersebut bisa saling mengawasi dan mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Trias politika inilah yang kemudian menjadi salah satu pilar dari demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat yang luas dan bahkan nominal.
Ketiga jenis lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan citra karya eksekutif. Lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Sejarah demokrasi. Negara-negara yang diperbandingkannya terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat 90%, sedangkan menurut penelitian yang diselenggarakan sejarah demokrasi. Negara-negara yang diperbandingkannya terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat 90%, sedangkan menurut penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 menyatakan, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Aduh, pengulang dong. Sejarah demokrasi. Negara-negara yang diperbandingkannya terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat 90%, sedangkan menurut penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 menyatakan, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung orang yang berpengaruh. Berbagai negara telah menerapkan definisi dan kriteria mengenai demokrasi, yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktekkan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun di atas kertas menyebut demokrasi sebagai asasnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di alam filsafat. Sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaan di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya. Sebagaimana telah dibahas di atas mengenai sejarah demokrasi, sekarang demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat dua kelompok yang sangat penting, yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang berdasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di atas kedua kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara yang tunduk pada rule of law. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas dan bersifat totaliter. Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan kesewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada satu pemerintahan atau satu badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah negara hukum. Dalam kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggap sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya lenyap sendirinya dengan munculnya masyarakat komunis. Konsep demokratis di seluruh dunia berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal. Oleh sebab itu, menurut Himatul Huda, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Di zaman modern sekarang ini, hampir semua mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Selama ini, terungkap berbagai pemikiran mengenai gagasan sistem demokrasi. Terkadang ada yang bertentangan, namun ada pula yang hampir sama. Yang pertama, Joseph A. Schneer mengatakan bahwa demokrasi merupakan perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua, menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa. Hal yang menjadi titik tolak adalah bagaimana masyarakat menentukan segala yang perlu untuk membangun masa depan yang lebih baik dan bermartabat. Yang ketiga, Philip C. Schmitter and Terry Lynn Farr menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang terpilih. Hal yang justru ditekankan di sini adalah bahwa warga negara masyarakat sendiri yang menentukan sistem pemerintahan yang tepat bagi kepentingan bersama setiap hari. Rujukan dari pakar di atas selalu berorientasi pada kepentingan warga masyarakat itu sendiri. Dalam arti demokrasi sesuai arti, di balik kata ini selalu bergerak pada kepentingan dan kebutuhan manusia dan masyarakat yang real. Dengan demikian, manusia yang telah berkumpul dan dalam persekutuan tertentu, mereka jugalah sebagai penentu utama dari sistem pemerintahan menuju masa depan, sesuai dengan cita-cita hidup bersama. Secara tegas, dapat dikatakan di sini juga bahwa cita-cita ditentukan oleh mereka bersama dan diusahakan pula secara bersama-sama untuk dan demi kepentingan mereka secara bersama-sama pula. 3. Teori negara berdasarkan atas hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Restat. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk masuk negara hukum. Noto Hamijojo menggunakan kata-kata, maka timbullah juga istilah negara hukum atau Restat. Djoko Sutono mengatakan bahwa negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah. Sebab kalau kita hilangkan demokratis restat, yang paling penting dan primer adalah restat. Sementara Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan restat atau government of law. Berdasarkan uraian di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah restat untuk menunjukkan makna negara hukum, juga dikenal dengan istilah the rule of law. Namun istilah the rule of law yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni restat dan the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah restat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme yang sifatnya revolusioner dan bertumbuh pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner yang bertumpu atas hukum common law. Walaupun demikian, perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara restat atau the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa istilah negara hukum atau dalam istilah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan negara berdasarkan atas hukum restat. Tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut, keberadaan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan direksi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan atau pembagian kekuasaan,
dan atas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Semuanya bertujuan untuk mengembalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Labat, Julius Paul Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan Alfred Chase dengan sebutan The Rule of Law. Menurut Julius Paul, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintah berdasarkan undang-undang, yang keempat peradilan tata usaha negara. Sedangkan APDC menguraikan adanya 3 penting dalam setiap negara hukum yang disebutkan dengan istilah the rule of law, yaitu supremacy of law, equality before the law, yang ketiga due process of law. Keempat prinsip Rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Paul tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan ketiga prinsip rule of law yang dikembangkan oleh APDC untuk menandai ciri-ciri hukum modern. Bahkan The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum ini ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak di setiap dalam negara demokrasi. Sejarah teori negara hukum. Ide hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato pada awalnya dalam The Republic berpendapat bahwa adalah mungkin untuk mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof. Namun, dalam bukunya Statesman and the Law, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik ke dunia, yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara serta peran negara dalam pembentukannya. Gagasan negara hukum baru muncul kembali kira-kira abad ke-17 sampai ke-18 di Eropa Barat. Kemunculan ide negara hukum tersebut dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi Eropa Barat yang mirip dengan situasi dan kondisi zaman Yunani kuno, yaitu kesewenang-wenangan penguasa. Kesewenangan penguasa terjadi karena kekuasaan raja yang bersifat absolut dan kontrol dari rakyat atau dari lembaga lain menjadi faktor penyebab raja menjadi sewenang-wenang. Kemunculan kembali gagasan negara hukum merupakan reaksi yang bertujuan untuk menentang kekuasaan raja yang absolut tersebut. Konsepsi negara hukum yang mula-mula berkembang di benua Eropa adalah negara hukum penjaga malam. Sebutan negara penjaga malam didasarkan pada fungsi yang harus dijalankan oleh negara dalam suatu negara, yaitu menjaga ketertiban dan ketertiban. Dalam ide penjaga malam, tugas utama negara adalah memelihara ketertiban dan ketertiban. Sedangkan urusan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dianggap sebagai urusan masing-masing individu. Dalam perpustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaat. Istilah Rechtsstaat mulai dipopulerkan di Eropa sejak abad 12, meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah The Rule of Law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venditti tahun 1885 dengan judul Introduction to of Law of the Constitution. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep Rechtsstaat dengan konsep The Rule of Law. Meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi,
Perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang sama, yaitu pengakuan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sendiri, yaitu sistem hukum sendiri. Konsep Prestap lahir dari suatu perjuangan melawan absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal itu tampak dari isi atau kriteria dasar dan kriteria the rule of law. Konsep Prestar bertumpu atas sistem bukan kontinental yang disebut civil law, sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut dengan common law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah yudisial. Adapun ciri-ciri dasar adalah yang pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara rakyat dan penguasa. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan negara. Yang ketiga, diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat. Hukum adalah aturan atau order sebagai suatu sistem aturan-aturan atau rules tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami suatu konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan aturan saja. Menurut para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang cara penyelenggaraannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Lain halnya dengan pendapat Wijorno Pojodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah semua alat perlengkapan dan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dan tindakannya baik terhadap warga negara, walaupun dan saling berhubungan masing-masing tidak boleh menang-menang. Yang kedua, semua orang atau penduduk dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku. Konsep negara hukum, gagasan, cita-cita atau ide negara hukum selalu terkait dengan konsep Prestat atau the rule of law. Juga berkaitan dengan konsep nomokrasi yang berasal dari perkataan nomos dan kratos. Perkataan nomokrasi ini dapat dibandingkan dengan demos dan kratos atau perhatian dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan kratos adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah monokrasi ini berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V.D. Pace, hal itu dapat dikaitkan dengan British Rule of Law yang berkembang di Amerika Serikat. Menjadi jargon the rule of law and not of man. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul Nomoi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Law, jelas tergambar bagaimana ide demokrasi itu sesungguhnya telah ada sejak lama. Yang keempat, teori negara berkonstitusional. Secara etimologi, konstitusi berarti membentuk atau pembentukan yang berasal dari kata kerja constitutioner, bahasa Prancis, sedang dalam bahasa Belanda adalah grondwet, yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Sedangkan di Indonesia menggunakan undang-undang dasar seperti Growet yang peraturan pokok mengenai toko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan dasar yang disebut negara. Konstitusi berarti hukum dasar yang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar, sedangkan hukum dasar yang tak tertulis disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan, ketatanegaraan, atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Herman Hellen membagi konstitusi dalam 3 tingkatan, yaitu konstitusi sebagai pengertian sosial politik, konstitusi sebagai pengertian hukum, konstitusi sebagai peraturan hukum. Sementara itu,
Lassalle, seorang tokoh sosialisme, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu konstitusi adalah kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, konstitusi adalah apa yang ditulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip pemerintah dari suatu negara. Mengenai istilah konstitusi, pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari kata Prancis yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara. Hal ini disebabkan konstitusi mengandung pemulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Prancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi dengan gejala-gejala sosial. Hal tersebut tidak mengherankan karena negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Sampai pada masa Republik keempat, 1946, Prancis sudah mengenal 12 macam konstitusi. Dalam liberator, bahkan Prancis sering disebut sebagai Laboratory of Constitution Making. Konstitusi Prancis dikatakan paling lengkap karena mengandung beberapa unsur, yaitu sendi-sendi dasar filsafatnya, artinya perenungan yang mendalam terhadap sesuatu ilmu. Art atau hasil dari seni, kata-katanya tidak menimbulkan banyak penafsiran. Yang ketiga, konstitusi itu harus sistematis. Di dalam konstitusi itu harus sistematis, antara pasal yang satu dengan pasal yang lain tidak boleh saling bertentangan. Yang keempat, kalimatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Sejarah teori konstitusi. Dalam sejarah, kita melihat bahwa identifikasi antara pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 Sejarah teori konstitusi. Dalam sejarah, kita melihat bahwa identifikasi antara pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar itu dimulai sejak Oliver Cromwell, Kerajaan Inggris 1599 sampai 1658. Sejarah teori konstitusi. Dalam sejarah, kita melihat bahwa identifikasi antara pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar itu dimulai sejak Oliver Cromwell, Kerajaan Inggris 1599 sampai 1658, yang menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai The Instrument of Government atau Instrument of Government, yang berarti bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk pemerintah, dan dari sinilah muncul identifikasi dan konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Pada umumnya, negara-negara yang mendasarkan atas demokrasi konstitusional, maka Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak warga negara akan lebih terjamin. Pandangan ini dinamakan konstitusialisme. Menurut Karl Friedrich, bahwa konstitusialisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan. Munculnya gagasan ini lebih dulu dari konstitusi, dan konstitusialisme mulai berkembang pada abad pertengahan di Inggris, di mana kekuasaan raja yang mutlak negara tersebut dipaksa untuk mengetahui hak-hak dari kaum bangsawan, yaitu bahwa raja tidak dapat memungut pajak kepada kaum bangsawan tanpa persetujuan dari kaum bangsawan tersebut. Jaminan tersebut dicantumkan dalam piagam yang bernama Magna Carta. Magna Carta ini merupakan awal dari gagasan konstitusialisme terhadap pengakuan kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Kemudian berkembang dengan adanya perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenangnya yang terjamin pengadilan cepat. Hal ini tercantum dalam
Habeas Corpus Act tahun 1679. Seperti halnya di Inggris, di negara Prancis pada tahun 1789, timbulnya revolusi sebagai reaksi untuk memulihkan kekuasaan raja yang bersifat absolut. Yang sebagai hasil dari revolusi itu kemudian dicetuskan pernyataan hak-hak kemerdekaan rakyat yang dikenal dengan nama Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Pernyataan ini membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut. Maka, sejak abad ke-19, timbullah Undang-Undang Dasar yang berasaskan demokrasi sebagai perwujudan gagasan konstitusialisme, di mana dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka akan menciptakan suatu keadaan di mana tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak akan diperkosa oleh penguasa. Jadi, pada dunia barat tersebut, di atas konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan. Karena dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai paham politik yang progresif dan pilihan konstitusi menjadi alat rakyat untuk konsilas kedudukan politik dan hukum, dan untuk mengatur bersama dan untuk mencapai dalam cita-citanya dalam bentuk negara. Konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi, dan kebiasaan-kebiasaan diambil dari asas penalaran tertentu dan pasti berisi sistem umum atas dasar nama masyarakat sepakat atau setuju untuk diperintah. Konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi, dan kebiasaan-kebiasaan diambil dari asas penalaran tertentu dan pasti berisikan sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah. Yang kelima, ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya sewa rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan, kebebasan hak, kebebasan kesetaraan hak, maupun asas persahabatan atau kebersamaan. Asas persahabatan atau kebersamaan dapat dinamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong. Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state. Bagi negara kesejahteraan, konsep moderitas dimaknai dengan kemampuan negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran negara menjadi begitu besar terhadap warga negara akan memposisikan sebagai teman bagi warga negaranya. Makna teman merujuk pada kesiapan dalam memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami kesulitan. Pemerintah dikehendaki agar terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di samping menjaga ketertiban dan keamanan. Menurut kamus online Merriam-Webster Dictionary, kata welfare diartikan sebagai the state of being happy, healthy, and successful. Dalam terjemahan bebas, kata welfare mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, dan sukses. Dalam salah satu studinya, Anderson mengungkapkan bahwa welfare state merupakan institusi negara di mana kekuasaan yang dimilikinya dalam hal kebijakan ekonomi dan politik ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimal sesuai dengan standar kelayakan, memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara, serta kondisi lain semisal krisis ekonomi, memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status kelas ekonomi dan perbedaan yang lain. Negara kesejahteraan adalah konsep
pemerintahan di mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan tanggung jawab publik untuk mereka yang tidak mampu menyediakan sendiri ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. Istilah umum dapat mencakup berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial. Sosial T.H. Marshall menggambarkan negara kesejahteraan modern sebagai kombinasi demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Negara kesejahteraan modern termasuk Jerman, Prancis, Belanda, serta negara-negara Nordik seperti Islandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia yang menggunakan sistem ini dikenal dengan model Nordik. Epic Anderson diklasifikasikan sistem negara kesejahteraan yang paling berkembang menjadi 3 kategori, sosial demokrat, konservatif, dan liberal. Negara kesejahteraan melibatkan transfer dana dari negara untuk layanan yang disediakan yaitu kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, serta langsung individu atau manfaat. Hal ini didanai melalui perpajakan, redistribusi misi, dan sering disebut dengan jenis ekonomi campuran. Perpajakan seperti biasanya mencakup pajak, penghasilan yang lebih besar bagi orang-orang dengan pendapatan yang lebih tinggi, yang disebut pajak progresif. Hal ini membantu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin. Sosial T.H. Marshall mengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai kombinasi demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Contoh negara kesejahteraan yang pertama kali dikembangkan dalam dunia modern adalah Jerman, semua negara-negara Nordik, Eropa Timur dan Atlantik Utara, Belanda, Uruguay, Selandia Baru, dan Kerajaan Inggris pada tahun 1930-an. Menurut Wiskis 1975, esensi dari negara kesejahteraan adalah pemerintah harus mampu melindungi setiap warga negara, yaitu menyediakan standar minimal yang layak menyangkut pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Sejarah negara kesejahteraan atau welfare state. Prusia dan Saxony di bawah pemerintahan Otto von Bismarck, Kanselir Jerman pertama sejak 1840-an adalah penggagas awal teori negara kesejahteraan. Dan dalam ensiklopedia Amerika disebutkan bahwa welfare state adalah a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standard of living for every person. Bentuk pemerintahan di mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum setiap warga negaranya. Gagasan welfare state ini telah lama diaplikasikan oleh negara-negara maju di Eropa, pada umumnya menjadi konsepsi negara-negara maju. Negara kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori khususnya yang berhaluan sayap kiri left wing view seperti Marxisme, sosialis, dan sosial demokratik. Namun demikian, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di Indonesia, walaupun konsep negara kesejahteraan telah direncanakan sejak tanggal 18 Agustus 1945, seiring dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi penyelenggaraan pemerintahan NKRI, akan tetapi penerapan konsep negara kesejahteraan tersebut baru dilaksanakan sejak tahun 2003 melalui konsep pelayanan gratis bidang pendidikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamankan bahwa setiap negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang keenam, ajaran sistem pemerintahan. Secara umum, sistem dapat diartikan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang terikat dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan saling berkaitan dan fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat-sifat keterkaitan, kohesif, sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh eksistensinya. Menurut Sorde and Poise, istilah sistem ini menunjuk pada dua hal, yaitu
Pertama, menuju pada suatu wujud, entitas, atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya. Dan kedua, menuju pada suatu rencana, metode, alat, atau tata cara untuk mencapai sesuatu. Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti A. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. B. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Yang ketiga, pemerintah adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam pemerintah. Berdasarkan ketiga makna tersebut, maka secara konseptual pemerintah dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintahan adalah pembuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam artian sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang, atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Dan kekuasaan yudikatif, yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara dan pekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan negara Indonesia adalah melindungi segala bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintah Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk mewujudkan pemerintahan negara Indonesia dalam suatu negara yang pemerintahannya republik. Presiden adalah kepala negara dan berkewajiban membentuk departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Sejarah menunjukkan bahwa manusia telah diperintah oleh tak terbilang pada sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan bangsa-bangsa Inka dan Aztec, sistem kerajaan Mesir, dan Babilonia purba. Kerajaan-kerajaan Persia beragam, negara kota bangsa Romawi dan Yunani, kerajaan Bizantium, negara-negara Hindi kuno, dan kerajaan Mongol, Khalifah Arabia, dan negara Muslim. Ada sistem pemerintahan Eropa sejak keruntuhan sistem feodal sampai kepada abad absolutisme dan kemudian sistem-sistem pemerintah nasional. 1. Pemerintah Inka. Kerajaan Inka berdiri antara tahun 1200 sampai 1500 Masehi dan memiliki sistem pemerintahan despotisme. Despotisme adalah suatu bentuk pemerintahan yang ditandai oleh kekuasaan sewenang-wenang dan tak terbatas dari pihak penguasa. Kerajaan tadi terletak sepanjang pegunungan Andes dan pantai sebelah barat Amerika Selatan. Penguasa sering berpesta pora. Para inspektur pemerintahan gencar melakukan inspeksi supaya masyarakat mematuhi ketentuan untuk melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memastikan agar para wanita menjadi istri yang baik. Yang kedua, Plato.
Sebelum kejadian Inka, filsuf Plato dan muridnya Aristoteles mengembangkan pemikiran mereka tentang pemerintahan negara dan beragam bentuk negara. Plato dari Athena 428 sampai 347 sebelum Masehi menyatakan bahwa pemerintahan mesti dilaksanakan berdasarkan prinsip akal sehat dan budi pekerti yang baik. Penguasa mesti memiliki pengetahuan ilmiah mengenai problematik yang akan dimintai keputusannya. Plato merancang negara ideal, di mana keadilan harus diwujudkan. Plato memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem pembagian yang saling mengisi. Aristoteles dalam bukunya Undang-Undang Dasar Athena mengungkapkan bahwa dalam setiap tahun di antara 6 orang warga kota mengambil bagian dari pemerintahan sipil meskipun ia hanya menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Juri saja. Pada masa itu, Pericles mengatakan bahwa Athena lebih baik dari negara manapun juga karena telah menemukan rahasia untuk memberi kesempatan kepada warga negaranya menggabungkan pembinaan urusan pribadi dengan urusan kemasyarakatannya. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Ciri-ciri dari sistem pemerintah presidensial adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Yang kedua, kabinet atau menteri dibentuk oleh presiden. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti sistem parlementer. Yang kelima, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh negaranya yaitu Amerika Serikat, Pakistan, Argentina, Filipina, dan Indonesia. Kelebihan sistem presidensial. Yang pertama, badan eksekutif memiliki kedudukannya terpilih terpisah karena perbedaan kekuasaan pada parlemen. Badan eksekutif lebih jelas. Yang ketiga, program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan masa baktinya. Yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif. Kekurangan sistem pemerintah presidensial. Yang pertama, kekuasaan yang diawasi secara langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan berdiri sendiri. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban tidak ada secara hukum. Yang ketiga, kebijakan publik umumnya hasil lobby-lobby antara eksekutif dan legislatif. Jadi, keputusan tidak tegas dan kepentingan politik bersama. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintah di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Ciri-ciri dari sistem parlemen adalah yang pertama, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang kedua, anggota parlemen terdiri atas partai politik. Yang ketiga, pemerintah atau kabinet terdiri atas menteri dan menteri sebagai pemimpin kabinet. Yang keempat, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kelima, kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang keenam, sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, presiden atau raja atau syarat perdana menteri untuk membubarkan parlemen.
Kelebihan sistem parlementer membuat kebijakan dapat ditangani secara cepat, mudah, dan terjadi penyesuaian. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan publik jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet menjadi berhati-hati dan menjalankan pemerintahannya. Yang kedua, kekurangan sistem pemerintah parlementer. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif dan kabinet tidak ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Yang keempat, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintah campuran, mempunyai keadaan sistem pemerintahan negara-negara ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan kondisi kultur masyarakat untuk menerima keadaan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Meskipun sama-sama menggunakan presidensial dan parlementer, terjadi perkala dengan perkembangan ketatanegaraan yang bersangkutan. Misalnya Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Sistem pemerintahan akan suatu negara berguna dan menjadi contoh diikuti oleh negara. Salah satu kegunaan sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara dapat mengadakan perbandingan oleh negara lain. Para pejabat negara, polisi, dan para anggota parlemen negara sering mengadakan kunjungan ke luar negeri atau antar negara. Dari sistem pemerintah ini diambil hal-hal terbaik dari sistem pemerintahan tradisional dan parlementer. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, contohnya negara Prancis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.